Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Jangan lupa untuk selalu like, komen, subscribe. Jangan lupa juga untuk selalu view video aku atau di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Oke teman-teman, untuk video kali ini aku akan bahas programnya Kang Deddy Mulyadi atau Gubernur Jawa Barat. Jadi untuk warga Jawa Barat, stay tune terus ya. Untuk pembahasan videonya, ini tetap tidak melenceng dari temanya channel aku ya. Masih tetap kita bahas tentang BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan hal-hal yang bersangkutan dengan dokumen penting atau administrasi kenegaraan ya. Oke, di sini Jawa Barat baru meluncurkan program BPJS Ketenagakerjaan untuk para pekerja insektor atau non perusahaan. Jadi nanti di video ini aku akan bahas program apa itu, yang pasti di BPJS Ketenagakerjaan ya. Program apa aja, terus manfaatnya apa aja, dan cara daftar atau joinnya gimana. Oke? Oke teman-teman, sesuai informasi di awal video tadi, kalau misalkan program BPJS Ketenagakerjaan gratis ini hanya diperuntukkan untuk warga Jawa Barat saja. Itu pun hanya untuk sektor informal ya. Lalu di sini aku bakal jelasin program apa saja yang didapat. Kalau misalkan di PU atau kita terdaftar BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan, itu kan beberapa persen dibayarkan oleh perusahaan dan sisanya dipotong dari upah kita ya teman-teman. Nah, kalau misalkan BPJS Ketenagakerjaan program baru ini yang untuk sektor informal, apa aja yang didapat programnya? Oke, di sini hanya dapat 2 program, yaitu JKK dan JKM. Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ya teman-teman. Jadi hanya 2 itu. Tidak ada program JHT-nya ya teman-teman. Jadi JKK dan JKM ini bermanfaat ketika penerima manfaat ini mengalami kecelakaan kerja, itu bisa diklaim, atau misalkan penerima manfaatnya mengalami kematian atau meninggal dunia, ini biasanya si keluarganya mendapat santunan ya teman-teman. Oke, pasti ada pertanyaan lagi. Sektor informal ini tujuan atau sasarannya tuh siapa aja sih yang termasuk ke dalam sektor informal ini? Yang jelas bukan orang-orang yang sedang bekerja di satu perusahaan ya. Lalu kadang ada yang memang bekerja di perusahaan tapi tidak didaftarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, kalau yang tidak didaftarkan itu, teman-teman bisa daftarnya itu jalur BPU, tapi tidak termasuk ke dalam sektor informal ini ya teman-teman. Tidak termasuk ke dalam sektor informal ini. Teman-teman itu masuknya ke BPU dan bayarnya mandiri teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau misalkan perusahaannya memang tidak mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan program PU, berarti teman-teman lewatnya jalur BPU, tapi itu tetap dibayar mandiri ya teman-teman. Jadi tidak termasuk ke dalam sektor informal ini. Nah, sektor informal ini siapa aja? Oke, sektor informal ini yang tidak dinaungi perusahaan seperti petani, pedagang asongan, asisten rumah tangga, dan profesi-profesi yang memang tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan. Seperti itu ya teman-teman.
Oke, pembahasan terakhir ini tentang kemana sih kita harus mendaftarkan ketika ada yang berhak untuk menerima bantuan ini, menerima manfaat BPJS ke tenaga kerjaan sektor informal ini. Kemana kita harus mendaftar? Mendaftar ya ada di WhatsApp ya. Ini daftarnya lewat jalur WhatsApp. Untuk cara daftarnya atau WhatsAppnya ini nanti aku tunjukkan. Nanti aku kasih juga di deskripsi videonya ya. Oke, itu aja. Jadi tadi aku resam lagi ya. Untuk sektor informal ini manfaatnya hanya bisa diterima oleh orang-orang yang memang tidak dinaungi perusahaan seperti petani, pedagang, asisten rumah tangga. Lalu programnya JKK dan JKM, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Jadi tidak ada JHT-nya dan tidak bisa dicairkan ya teman-teman. Terus pasti ada yang nanya, dari mana uangnya? Siapa yang bayar? Yang bayar itu Pemda. Jadi anggarannya dari Pemda ya teman-teman. Ini programnya Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Dan memang baru diluncurkan. Oke, itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan selalu bermanfaat ya info-info dari aku atau tutorial-tutorial cara-cara yang berhubungan dengan seputar BPJS. Baik itu kesehatan, ketenagakerjaan, atau dokumen-dokumen administrasi negara. Oke, itu aja. Jangan lupa di-share agar masyarakat Indonesia lebih smart. Oke, terima kasih yang sudah view. Jangan lupa stay tune di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.